Selamat sore pemirsa, kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Sumatera Utara hari ini edisi Selasa 25 Maret 2025. Sejumlah informasi menarik telah berhasil dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda bersama saya Muhammad Azrul Nasution. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama, Badan Narkotika Nasional Simalungun bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Satlantas Polres Tapanuli Utara melakukan tes urin dan melakukan rem cek kepada para sopir bus antar kota dan antar provinsi di Terminal Madia TPA Tarutung guna memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima dan layak jalan. Menjelang puncak arus mudik Lebaran, Badan Narkotika Nasional Simalungun dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dari UPTPSP Wilayah 4 Tarutung melakukan tes urin kepada puluhan awak bus dan melakukan ram cek atau inspeksi keselamatan terhadap kendaraan umum di Terminal Madia Tarutung kemarin siang. Didampingi oleh sejumlah personil dari Satlantas Polres Taput, terlihat sejumlah sopir yang akan membawa pemudik menjalani tes urin terlebih dahulu untuk mendapatkan izin jalan dan keluar dari Terminal Madia Kota Tarutung. Tes urin ini dilakukan untuk memastikan keselamatan perjalanan mudik dan awak bus bebas dari penyalahgunaan narkotika, serta antisipatif untuk memastikan keselamatan penumpang menjelang arus mudik Idul Fitri 1446 Hijriah. Dilakukan dengan metode rapid test untuk mendeteksi berbagai jenis narkotika dan obat-obatan terlarang. Sementara itu, dari hasil tes urin yang dilakukan pihak BNN Simalungun dan Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara untuk 25 orang sopir angkutan bus yang telah menjalani tes urin, dan dari hasil semuanya tidak ada ditemukan terindikasi menggunakan narkoba. Sampai hari ini yang kita tes itu untuk mewakili awak bus itu totalnya 25 dan hasilnya dari 25 pengemudi yang kita tes tidak ditemukan ada yang menggunakan narkotika, jadi semuanya negatif. Pada Lebaran tahun ini, menurut Kepala UPTDPSP Wilayah 4 Tarutung Thomas Adrian, selain melakukan tes urin untuk memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima dan layak, pihak Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara dan Dishub Taput melakukan ram cek kendaraan angkutan Lebaran, mencakup pemeriksaan ban, rem, serta alat pemadam api ringan dan kelengkapan administrasi seperti surat-surat kendaraan, dan diharapkan mudik tahun ini aman dan lancar. Jadi harapannya kita minimalisir betul angka kecelakaan kita di Sumatera Utara ini sehingga semuanya berjalan lancar, aman, selamat sampai tujuan, dan tidak ada kendala apapun di jalan. Pemirsa, kami ajak Anda ke informasi lainnya. Wakil Wali Kota Medan melakukan tindakan tegas terhadap para juru parkir karena menimbulkan parkir berlapis di salah satu ruas jalan. Wakil Wali Kota Medan Zakiuddin Harahap secara spontan mendapati parkir berlapis roda 4 yang terdapat di bahu jalan kawasan Jalan HM Yamin Kota Medan. Ia menyusuri ruas jalan yang sempat mengalami kemacetan akibat parkir berlapis tersebut, sembari melakukan tindakan terhadap juru parkir yang mengelola kawasan tersebut. Zaki menegaskan bahwa parkir berlapis seperti ini menjadi salah satu alasan macetnya beberapa ruas jalan di Kota Medan, terutama di jam-jam tertentu. Ancaman tindakan tegas terhadap para juru parkir sempat dilontarkan oleh Wakil Wali Kota Medan ini, sebab parkir berlapis yang didapatinya kali ini berada tidak jauh dari kawasan Rumah Sakit Umum Pirngadi Medan. Parkir berlapis yang menimbulkan kemacetan ini dikhawatirkan akan mengganggu mobilitas ambulans yang keluar masuk rumah sakit. Oleh karenanya, Zaki mengultimatum para juru parkir agar tak melakukan hal serupa ke depannya jika tak ingin menerima tindakan tegas Pemko Medan. Pemirsa, sepasang suami istri ditemukan tewas di dalam rumahnya di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Belum diketahui pasti terkait penyebab kematian korban. Warga perumahan Arya Graha 8 di Jalan Gambas, Kelurahan Siumbut-Umbut, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kota Kisaran, sontak geger dengan penemuan jasad pasangan suami istri.
Jasad keduanya pertama kali ditemukan oleh adik korban saat berkunjung ke rumah korban pada Sabtu sore. Kabar penemuan jasad pasangan suami istri tersebut langsung mengundang rasa penasaran warga dan memadati sekitar rumah korban. Personel kepolisian dari Polres Asahan yang tiba di lokasi langsung melakukan identifikasi dan mengevakuasi jasad ke rumah sakit. Kepala Unit Kejahatan dan Kekerasan, Jatanras Polres Asahan Ibda Dolok Saribu mengatakan, pasangan suami istri tersebut diduga sudah meninggal dunia sejak beberapa hari lalu. Saat ini polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Yang diperkirakan sudah meninggal beberapa hari. Ada barang bukti apa aja yang diamankan dari lokasi, Bang? Itu nanti kita masih dalam penyelidikan. Ya. Informasi ada benda tajam di dalam itu. Nanti kita bawa penyelidikan lagi. Oke. Pemirsa, sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan hadir usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, TNI Angkatan Udara Wilayah Medan gelar bazar murah dalam rangka peringatan ke-79 HUT TNI Angkatan Udara. Dengan harga murah dan terjangkau, bazar ini membantu masyarakat persiapan Lebaran. Dalam rangka memperingati HUT ke-79 TNI AU Wilayah Medan, menggelar bazar murah di depan Aula Suwarto Kosek 1 Medan kemarin. Bazar ini merupakan kolaborasi antara Kosek 1 Medan Lanut Suwondo, Wingko 3 Kopasgat, dan Yonko 469 Kopasgat. Dan Kosek 1 Marsma TNI Toto Ginanto menyampaikan bahwa, selain bazar murah, sebelumnya telah dilaksanakan bakti sosial seperti donor darah dan kegiatan lainnya. Harapannya, kegiatan ini dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, serta mempererat hubungan antara TNI AU dan masyarakat. Selain kebutuhan pokok, bazar juga diisi oleh UMKM yang menjajakan produk unggulan mereka guna mendukung perekonomian lokal. Bazar murah ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-79 TNI AU yang bertujuan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta mempererat sinergi antara TNI AU dan warga sekitar. Kita berkolaborasi untuk kegiatan hari ini adalah bazar murah, menjual produk-produk masyarakat, ya, sembako. Kita dalam rangka memperingati ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Udara. Sebelumnya kami juga sudah melaksanakan bakti sosial lainnya seperti donor darah yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Hingga yang ini adalah kelanjutan dari rangkaian kegiatan HUT ke-79 TNI Angkatan Udara. Salah satu warga yang turut ikut antri, Istiana mengatakan, ia sangat bersyukur adanya bazar jelang Lebaran ini. Hal tersebut dapat membantunya dalam mempersiapkan kebutuhan Lebaran. Harganya seperti apa, Bu? Lumayan untuk bantu-bantu. Oh, berarti ini sebagai persiapan untuk Lebaran juga? Ya, Lebaran, puasa kan banyak kebutuhan soalnya. Pemirsa, Babin Kamtibmas Polsek Torgamba bersama dengan Perguruan Bela Diri Taekwondo membagikan takjil gratis kepada warga yang melintas. Pembagian takjil dilakukan di Jalan Desa Sumberejo, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan pada sore kemarin. Namun takjil gratis yang dibagikan sedikit unik, yaitu berupa buah mentimun dengan minuman yang juga olahan mentimun. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah. Buah mentimun diperoleh dari hasil kebun yang dikembangkan Babin Kamtibnas Torgamba. Sebagai pelopor pembagian takjil gratis ini, Aibtu Supriyadi menyampaikan, total paket takjil mentimun yang dibagikan sebanyak 120 bungkus atau 80 kg, sedangkan untuk jus mentimun sebanyak 60 cup, demikian juga bubur. Dengan adanya pembagian takjil gratis ini, sebagai upaya mengajak generasi muda agar mengerti indahnya berbagi. Mengajak generasi muda agar mengerti akan indahnya berbagi.
Tujuannya ya di sisa umur ini di mana kita bisa lebih berguna, bisa bermanfaat bagi orang lain. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan berlaku pada hari Rabu 26 Maret 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Enda Paramita, Prakirawan BBMKG Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Rabu 26 Maret 2025 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk siang dan sore hari diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang hampir di seluruh wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di Deli Serdang, Karo, Gunung Sitoli, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Serdang Bedagai, Simalungun, dan sekitarnya. Untuk malam hari masih diperkirakan berpotensi hujan ringan hingga sedang. Untuk dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan ringan berpotensi terjadi di wilayah Deli Serdang, Humpang Hasundutan, Karo, Gunung Sitoli, Sibolga, Labuhan Batu, Langkat, Mandeling Natal, Nias, Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Serdang Bedagai, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya. Untuk suhu udara diperkirakan 15 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara 69 hingga 99%. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Untuk titik panas terpantau pada tanggal 24 Maret 2025 terdapat 5 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di Deli Serdang, Langkat, Tapanuli Selatan, dan Tapanuli Utara. Kepada masyarakat dihimbau untuk tetap waspada terjadinya hujan sedang hingga lebat yang disertai petir dan angin kencang di wilayah Pantai Barat, Pantai Timur, Pegunungan, lereng timur, dan lereng barat Sumatera Utara yang dapat berpotensi terjadinya bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian perakiraan yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Pemirsa, informasi dari BMKG tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan juga perhatian Anda. Saya Muhammad Azhar Nastion. Selamat sore, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.